Sehingga agama betul-betul menjadi nomor satu dalam kehidupan mereka. Karena mereka apa? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk mengenal Allah. Hari ini saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat hari ini lemah di dalam mengamalkan amal-amal agama karena mereka tidak mengenal Allah. Karena jauh dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, memelihara dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada dia. Dialah Allah yang memberikan kehidupan kepada dia. Maka orang ini pasti mudah mengamalkan perintah-perintah Allah. Tapi apabila seorang manusia dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal siapa yang memberikan kehidupan, dia tidak mengenal siapa yang memberikan rezeki, dia tidak mengenal siapa yang memberikan daripada yang menjaga dan memberikan kehidupan kepada dia, maka mustahil dia akan mudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama diajarkan sahabat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kenali itu akhirat. Kenali akhirat. Bahwa kita semua akan menuju kepada satu kampung yang namanya akhirat. Di sana yang pertama kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki, yang menjaga, yang memelihara kita. Kita akan jumpa dengan Allah sebagai pertanggungjawaban antara seorang hamba dengan Khalik Sang Pencipta yang telah diberikan masa hidup selama di atas dunia ini. Kita akan bertanggungjawabkan semua keadaan kita. Waktu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kubur, di sana ada sirat, di sana ada mahsyar. Maka persiapkan kehidupan dunia ini untuk keselamatan kita di akhirat. Diperkenalkan kepada sahabat di sana ada akhirat. Sehingga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik di antara kalian, kata Nabi kepada para sahabat dan kepada kita, adalah orang yang senantiasa mengingat daripada maut. Mengingat maut maknanya mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat kampung akhirat. Dan kalian mempersiapkan bekal-bekal kalian menuju kematian dan akhirat tersebut. Itulah orang yang pandai. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga keyakinan kedua ini ada dalam kehidupan kita, yaitu kita mengenal Allah dan mengenal kampung akhirat. Maka pasti dan pasti dengan mudah kita akan mudah mengamalkan perintah-perintah Allah dan mempersiapkan bekal-bekal kita menuju akhirat. Saudara yang muliakan Allah Ta'ala, ketiga dua keyakinan ini muncul dalam diri kita. Yakin kepada Allah, mengenal Allah, yakin kepada kampung akhirat. Maka yang wujud dalam kehidupan kita apa? Mudah mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan yang paling wujud dalam kehidupan kita yang harus kita usahakan adalah menjaga sholat, Pak. Sholat ini adalah inti. Sholat ini adalah kunci. Sholat ini adalah tiang. Sholat ini diibaratkan pada diri kita seperti kepala pada badan. Kepala pada badan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin dalam kehidupan ini tidak bisa haji karena kita ini tidak punya harta yang banyak untuk bisa pergi ke Mekah. Dan kita meninggal itu tidak ada masalah. Allah akan maafkan kita. Kita mungkin juga hanya menjadi orang yang penerima zakat, tidak bisa memberikan zakat karena harta kita juga tidak banyak. Hanya mungkin bisa bersedekah semampu kita. Itu juga tidak ada masalah. Tetapi persoalan terbesar, ketika kita hidup di atas dunia ini tidak melaksanakan sholat. Dan untungnya dengan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kunci kebaikan. Bahkan menjadi kuncinya surga adalah sholat. Coba Pak pikirkan baik-baik. Bagaimana seandainya kunci surga itu ada pada haji? Mati makin. Banyak kita yang tidak bisa masuk surga, ya tidak? Banyak kita yang tidak bisa masuk surga. Mungkin di masjid ini
Kalau kita sholat 100, mungkin 10 orang saja bisa masuk surga karena dia haji. Bagaimana kira-kira kalau kunci surga itu ada pada zakat? Susah kita untuk masuk surga. Tetapi subhanallah, dengan kasih sayang Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tahu betul Pak keadaan kita. Maka Allah dengan kasih sayangnya meletakkan rahmatnya yang begitu besar, kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita, bahwa kunci kebahagiaan dunia, keselamatan kubur, keselamatan daripada di mizan, di sirat, itu Allah Ta'ala letakkan hanya pada solat, saudara muliakan Allah Ta'ala, yang bisa dilakukan oleh setiap orang-orang Islam. Dia kaya bisa sholat, dia miskin bisa sholat, karena tidak ada syarat di situ dengan harta. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Bapak baik dalam segi sosial ibadah, suka nyumbang, suka memberi makan, suka Jumat berkah, suka membantu orang fakir miskin, senang dengan amalan-amalan seperti itu. Tapi bapak tidak sholat, tidak menjaga sholatnya, laki-laki tidak menjaga sholatnya berjamaah di masjid, maka tidak sempurna amalan bapak dan ibu. Tidak sempurna. Diibaratkan bapak ibu seperti manusia yang hanya punya tangan, yang hanya punya kaki, tetapi tidak punya kepala. Diibaratkan bapak ibu yang suka nyumbang, yang suka memberi makan, tetapi tidak jaga sholat. Dia seperti bangunan, ada temboknya, muka belakang, ada jendelanya, tetapi tidak ada tiangnya. Apakah bisa berdiri? Tidak bisa. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, saudaraku yang senantiasa selalu pergi umrah, senantiasa tiap tahun haji, memberi makan kepada fakir-fakir miskin, tetapi belum menjaga sholatnya 5 waktu berjamaah, maka sempurnakan kebaikan bapak ibu dengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Insyaallah. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga senantiasa menuntut ilmu untuk memperbaiki daripada amalan kita. Maka senantiasa kita menuntut daripada ilmu. Karena saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ini jalannya adalah ilmu. Maka untuk sampai kepada amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting untuk belajar ilmu kepada alim ulama, supaya salat kita sempurna, supaya puasa kita ini tidak lama lagi sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita untuk datang belajar daripada hal-hal yang diwajibkan di dalam puasa dan apa-apa yang membatalkan daripada puasa kita. Ini penting sekali. Kita belajar supaya kesempurnaan amal itu ada dalam kehidupan kita. Kita senantiasa belajar. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa juga berbuat baik kepada saudara-saudara muslim kita, terutama kepada saudara muslim kita. Bukan juga berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, tetapi kita upayakan berbuat baik kepada seluruh saudara-saudara kita yang seiman dulu. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Pak, para sahabat, mereka begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara hak-hak sesama muslim, hak-hak sesama saudara. Mereka sangat takut. Mereka tidak ingin daripada saudara-saudaranya tersakiti gara-gara dia. Ada kisah Pak, bagaimana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar? Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar adalah di antara para sahabat Nabi. Dialah orang yang paling tinggi derajatnya. Bahkan Nabi katakan, di antara umatku, orang yang paling luas surganya adalah Abu Bakar. Di antara umatku, orang yang pertama masuk surga setelah para anbiya adalah Abu Bakar. Nabi katakan dialah pemimpin orang-orang tua nanti di surga. Allahu Akbar. Nabi katakan 8 pintu surga
itu memanggil-manggil Nabi Abu Bakar untuk dimasuki. Bagaimana kira-kira Pak? Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Dialah orang sahabat Nabi yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tidak sembarang dipilih Pak. Pasti orang yang mulia yang dipilih. Pasti orang yang terbaik yang dipilih. Dialah orang ketika Nabi masih hidup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Tapi satu ketika Sayyidina Abu Bakar bersama satu orang sahabat, maka Sayyidina Abu Bakar yang namanya juga manusia biasa Pak, itu mengeluarkan satu kata-kata yang sangat kasar kepada sahabat tersebut.